Baik, selamat pagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar terakhir. Ini adalah tabel tentang bagan tentang sistem ketatanegaraan kita pada saat ini. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada lembaga-lembaga negara, lembaga tinggi negara, ada BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. Kemudian di bawahnya ada kementerian, ada bank, ada KPU. Kemudian di tingkat daerah ada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, BPK provinsi, kabupaten, lingkungan peradilan, umum, khusus, agama, dan lain sebagainya. Kita hari ini akan membahas lembaga-lembaga ini. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Wewenangnya mengubah atau menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden, memberhentikan presiden, kemudian memilih presiden atau wakil presiden jika posisinya kosong. Itu tugas MPR. Kemudian presiden. Lembaga presiden sudah berlangsung dari lama ya. Ini adalah presiden-presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Harusnya di sini ada fotonya Pak Ma'ruf Amin ya, tapi di gambar ini belum ada. Ada 7 presiden dari Pak Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi. Presiden atau wakil presiden dapat diisi dengan cara pemilihan umum. Mekanismenya ada di pasal 6 Undang-Undang Dasar kita. Kemudian presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi hanya untuk 10 tahun maksimal. Wewenang, kewajiban, dan hak presiden sangat banyak. Yang pasti ada kekuasaan eksekutif, memegang kekuasaan pemerintahan, ada kekuasaan legislatifnya, mengajukan rancangan undang-undang, ada yudikatifnya, misalnya ada hak abolisi, amnesti, rehabilitasi, dan lain sebagainya. Ini adalah wewenang, kewajiban, dan hak Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. DPR dipilih dari pemilihan umum. Kewenangannya adalah membentuk atau membuat undang-undang. Selain itu juga terdapat fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.
DPD dipilih dari pemilu. Setiap provinsi mendapat jatah 4 wakil dalam Dewan Perwakilan Daerah. Wewenang DPD intinya sih tentang undang-undang yang berkaitan dengan kedaerahan. Berikutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan pertimbangan dari DPD dan diresmikan oleh Presiden. Tugasnya adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Berikutnya adalah Mahkamah Agung (MA). MA itu yang paling tinggi ya, terdiri dari Hakim Agung yang diusulkan oleh KY, Komisi Yudisial, kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim oleh Presiden. MA terdiri dari peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. MA sendiri berwenang mengadili pada tingkat kasasi, kemudian mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi dan memberikan pertimbangan dalam memberi gerasi dan rehabilitasi. Berikutnya adalah Komisi Yudisial (KY). Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Wewenangnya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Kemudian wewenang yang utama adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim-hakim. Berikutnya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim konstitusi itu terdiri dari 9 hakim, yang 3 dari DPR, 3 dari MA, dan 3 dari Presiden. Wewenangnya menguji judicial review ya namanya ya, undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian memberi putusan terhadap pelanggaran Presiden.